Tuhan, Shalom. Ya, selamat hari Minggu. Kayaknya minggu saya agak bermasalah. Tidak terasa kita berada di lewat tengah tahun. Ya, kayaknya baru aja kemarin beli baju untuk Natal. Bajunya juga belum buruk, tapi baru sekali dipakai. Tapi kayaknya ini kok sudah Natal lagi. Baik, kita bersyukur untuk anugerah Tuhan itu. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Kita akan baca kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Di dalam Injil Lukas pasal 12, Injil Lukas pasal 12 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-21. Sudah dapat katakan amin? Baik, sekali lagi di dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21 kita akan baca bergantian. Saya baca ayat ganjil ayat 13, nanti Bapak Ibu Saudara baca ayat genap mulai ayat 14. Orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." 14. Tapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara siapa yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengacara atas aku?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan." 16. Kemudian dia mengatakan kepada mereka satu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya hartanya berlimpah-limpah hasilnya. Ia berkata dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." 18. Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merongkak punggung-punggungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dari aku akan menyimpan di dalamnya segala gantung dan kebenaran. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padaku banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." 20. Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti?" Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapannya. Minggu lalu kita belajar tentang kalau mengumpulkan harta. Ya, boleh mengumpulkan harta, tapi ingat kita juga mengumpulkan harta di surga. Dan dibahas minggu lalu, kemudian juga hari Rabu, bahwa ada ngengat dan karat yang merusakkannya. Dan hari ini ditutup dengan demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapannya. Jadi rupanya selain mengumpulkan harta, saudara juga harus kaya di hadapan Allah. Amin. Kaya tidak salah. Yang salah adalah bagaimana cara memperoleh kekayaan itu dan untuk apa kekayaan itu. Ayat ini menarik sekali karena dimulai dengan ada seseorang yang datang kepada Yesus. Rupanya mereka lagi ribut soal warisan. Biasa gitu ya, kadang-kadang ribut soal warisan. Warisan banyak ribut, warisan sedikit ribut, apalagi nggak punya warisan. Jadi rupanya karena banyaknya warisan ini, akhirnya mereka kita tanya sama Yesus. Kemudian seorang ngadu, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Dengan kata lain di sini, rupanya ada saudaranya dari orang ini yang mengambil semua warisan. Yang tidak disebutkan.
dia anak sulung kah, atau dia yang merawat bapak ibunya kah selama sakit, yang tidak dikasih warisan, tidak pernah merawat dan sebagainya. Kan kadang-kadang begitu ya. Terus selama dia sakit, aku yang merawat orang tuanya, kamu tak pernah ngirim uang, tak pernah nelpon, tak pernah jadi warisannya anak saya, gitu ya. Soal warisan. Nah, akhirnya Yesus ngomong gini, saudara, siapakah yang menganggap aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Karena memang namanya warisan itu agak ribet urusnya. Bukan Yesus tidak mau, tapi Yesus ingin mengajarkan sesuatu. Nah, temanya hari ini adalah judulnya ketamakan atau tamak. Rupanya salah satu orang ini tamak, sehingga Yesus akhirnya berkata dan menceritakan sebuah kisah tentang seorang yang bodoh, orang kaya tapi bodoh. Coba lihat di ayat yang ke-20. Hai engkau orang bodoh. Jadi dia punya sesuatu yang berlimpah-limpah tapi bodoh. Ketamakan itu adalah gini, keinginan untuk memiliki sesuatu dengan lebih daripada apa yang dilakukan sediakan, atau dengan kata lain rakus. Jadi plometia itu artinya gini, dia ingin mengambil semuanya, ingin dapat lebih, dan ingin menguasai semuanya dengan cara apapun. Nah, ini tamak. Tamak ini adalah dia punya, contohnya dia punya, zaman dulu adalah domba, punya domba atau kambing 1000 ekor. Tapi ketika dia tetangganya punya domba atau kambing 1 ekor, dia ingin ambil juga yang satu itu, padahal dia punya banyak. Itu tamak. Banyak kan orang seperti itu, dia punya banyak baju di lemari, bahkan tidak dipakai, tapi lihat baju temannya ingin diambil juga, waktu dijemur dicuri. Itu tamak, itu rakus, padahal banyak. Jadi Yesus ngomong gini, waspada, kita lihat ayat 15. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Kenapa? Karena rupanya ketamakan itu bisa meras orang, bisa meras jiwa. Sehingga diceritakan ada seorang yang kaya. Orang ini bukan orang yang biasa-biasa. Kalau kita lihat ya, dia seperti raja kecil. Dia punya daerah kekuasaan yang melimpah. Dia punya wilayah sendiri. Dia seorang penguasa, dan rupanya dia pengusaha yang berhasil. Dan dia suatu waktu usahanya berhasil dan berlimpah-limpah. Sehingga apa yang dia lakukan? Nah, ini kita tinggal, supaya jangan sampai kalau kita berhasil, jangan sampai ada ketamakan itu yang merasuk jiwa. Sehingga kita sering ngomong entah apa yang merasuk, sehingga begitu rakus dan sebagainya. Sudah lihat makanannya, lihat makanan teman, pilih makanan teman, padahal tadi sudah pesan masing-masing kan. Jadi kenapa ada pesan? Nah, ini yang disebut dengan ketamakan. Kita lihat, mari kita lihat bagaimana orang ini. Kenapa disebut sebagai orang yang bodoh? Kenapa Yesus berkata hati-hati dengan namanya kerakusan atau ketamakan? Yang pertama, dia adalah orang yang tamak atau bodoh. Kenapa? Karena menyebut hasil yang dia dapat itu sebagai miliknya. Itu yang pertama. Kita harus sadari bahwa semua yang kita dapat, kita miliki, itu asalnya dari mana? Dari Tuhan. Orang kaya yang bodoh atau orang yang tamak ini menganggap semua hasil gandumnya, barang-barangnya, panennya itu adalah miliknya. Padahal kita tahu bahwa Tuhan yang menciptakan tanah untuk dia menghasilkan gandum. Tapi dia menganggap semua itu adalah miliknya. Itu pertama. Jadi biasanya orang tamak itu menganggap yang dia punya itu bukan dari Tuhan. Sekarang kita bisa cek apakah kita selalu bersyukur kalau ada berkat Tuhan, atau menganggap ini karena kerja kerasku, banting tulangku dan sebagainya. Tapi kalau kita mendapat berkat, kita berkata terima kasih dari Tuhan, maka kita bukan orang tamak.
Itu yang pertama. Oke. Kemudian lanjut. Dia tamak atau orang yang bodoh. Kenapa? Karena dia berkata, aku akan menimbun segala hasil panenku, semuanya akan kusimpan. Tidak ada di situ dikatakan aku akan memberi kepada gereja, aku akan memberi kepada orang yang membutuhkan, aku akan mentraktir teman-temanku. Berbahagia yang suka traktir, berarti saudara bukan orang tamak. Amin. Oh, enggak amin. Jadi ya, coba lihat ayat itu ya, balik membaca kita. Apa yang dia katakan? Inilah yang aku berbuat, ayat 18. Aku akan merombak lumbungku, atau sekarang tabungan-tabungan. Aku akan mendirikan yang besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Jadi dia tidak mau berbagi, tidak mau memberi, pelit, seket. Itu bahasa halus dari hemat, sehingga dia tidak mau memberikan. Ada Tuhan ngomong ini bodoh. Dan di mana berkata apa? Hari Rabu di khotbah bahwa orang menabur pasti akan menuai. Kalau mamon itu apa? Memberi tapi menuntut. Memberi tapi menuntut. Memberi kekayaan tapi menuntut anak muka, suami muka, siapakah jadi gila dan sebagainya. Kan begitu. Nah, kita melihat bahwa orang ini bodoh karena tidak mau memberi. Jadi kita tahu tamak yang pertama tadi apa? Menganggap bahwa semua barang atau berkat itu hasil dirinya, bukan dari Tuhan. Yang kedua, orang tamak adalah apa? Tidak mau memberi, tidak mau sedekah, tidak mau beramal. Lihat ini, nggak ada isi depan semuanya. Bayangkan kalau disimpan semuanya. Nah, kemudian selanjutnya, orang ini sebagai orang tamak atau Yesus menambah sebagai orang yang bodoh karena dia tidak mau melakukan kebenaran. Ia membangun yang namanya kesombongan. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, tabunganku di bab A, B, C, D, E, F, G akan kuisi penuh. Juga yang ada di bawah bantal. Dan aku akan berkata bersenang-senang, aku hebat. Orang tamak biasanya lanjutnya adalah sombong. Dia menganggap mudah semuanya bisa dibeli, semuanya bisa dilakukan karena ada uang. Kalau masih begini bagus, tapi kalau begini, jadi kesombongan ini seolah-olah dia menganggap bahwa panen tahun ini dan panen tahun depan dan selanjutnya akan berhasil, sehingga dia akan membangun yang lebih besar. Padahal kita tidak tahu, entah besok pekerjaan bisa berhasil atau malah tidak, ya kan? Betul ya, kita bekerja ya. Kan kita, wah tahun ini panennya besar, tahun depan bisa panen dan belum tentu bisa panen. Contohnya kita yang bekerja selama ini, kemudian tiba-tiba lockdown, tiba-tiba harus social distancing, banyak yang ya sementara di rumah kan gitu. Kita tidak tahu. Nah, orang ini dia tidak seperti itu. Padahal firman Allah berkata apa? Coba kita buka Yakobus 4 ayat 13 sampai 15. Yakobus 4 ayat 13. Ya, kita baca sama-sama. Yakobus 4 ayat 13, 2, 3. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Ayat 14. Tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uang yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ayat 15.
sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan Ya, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, aku akan membangun lumbung yang besar, aku akan merombaknya, dan aku akan panen tahun depan jika Tuhan menghendaki. Jadi dia mulai sombong, sudah ngomong bodoh, kau tidak tahu, siapa tahu tahun depan itu ada badai sehingga bahan gunung habis. Seharusnya kita berkata, jika Tuhan menghendaki, saya akan yang mudah menikah tahun depan, menikah tanggal 17. Kita doakan saudara semua nanti menikah tanggal 17 bulan ini. Jika Tuhan menghendaki, dengan kata lain kita menyerahkan kepada Tuhan. Karena kesombongan inilah sampai Tuhan berkata, "Engkau bodoh, jika jiwamu diambil malam hari ini, itu apa semua?" Karena tidak menyerahkan ke dalam tangan. Amin. Nah, kemudian selanjutnya, saudara, apa yang kita lihat tadi, ternyata dia adalah orang yang sangat khawatir. Orang pertama, selain tadi yang pertama tadi apa? Menganggap semuanya itu dari dirinya, tidak pernah bersyukur. Udah lihat apa yang dia katakan? Coba kita lihat sekali lagi, kembali ke itu, supaya kita tidak jatuh pada hal yang sama. Ayat yang ke-17, ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanah. Ini kekhawatirannya. Biasanya orang yang takut itu juga khawatir tingkat tinggi. Aduh, banyak betul masuknya, aduh gimana ya, dan sebagainya. Aduh, banyak betul nih uang. Dia khawatir. Tidak dikatakan demikian. Seharusnya kalau kita banyak berkat, ucap syukur dong. Dia tidak ada yang ibadah ucapan syukur ya. Dikatakan apa yang harus kita perbuat? Seharusnya berkata, karena berlimpah-limpah hartanya atau hasilnya, dia berkata, aku akan berbuat yang pertama ucap syukur kepada Tuhan. Tapi itu tidak pernah ditulis di sini dan tidak pernah dilakukan. Karena dia orang bodoh. Orang yang taat tidak pernah mengucap syukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena tadi dia menganggap semua dari dirinya sendiri. Semua hasil karena dia. Tapi dia orang yang tahu mengucap syukur kepada Tuhan adalah bukan orang tamak. Yang kedua adalah orang yang tidak khawatir. Amin. Lihat ini, kekhawatirannya di 17. Apa yang harus berbuat? Gimana bersifat? Jadi salah satu ciri juga orang yang tamak itu selalu khawatir. Aduh, gimana nanti hasilnya nih? Cimbang gimana? Nanti kasih pinjam itu, nanti tidak kembali. Pokoknya sebagainya hidupnya benar-benar khawatir. Aduh, nanti, motor ini, aduh mobil gua, nanti HP ku, aduh sepatu gua di luar nanti dicakar sama kucing. Baru beli kemarin di Mayana. Khawatir. Jadi orang yang tamak itu selalu khawatir. Itu salah satu cirinya. Selalu gelisah akan harta bendanya. Ada seorang ibu katanya, saya sempat baca dari pagi kah subuh atau kemarin ya, dia punya kristal, dia pernah baca ya, kristal murni, kristal yang sangat bagus, dan itu satu-satunya benda yang sangat berharga bagi dirinya. Dah hebat. Suatu waktu karena ada acara di rumahnya, dia keluarkanlah kristal yang murni itu, dibersihkannya, ditaruh di atas meja. Kemudian tiba-tiba hanya yang kecil menyenggol meja, jatuhlah kristal itu dan terhambur seperti pasir. Pokoknya pecah kecil-kecil. Anak itu menangis karena dia tahu ini
benda yang sangat mahal dan ini warisan juga. Dia nangis. Kemudian apa yang dikatakan oleh mamanya? Dia bisa jawab. Mamanya berkata, "Gak apa-apa nak, itu benda yang paling berharga, tapi engkau lebih berharga daripada Israel." Kalau kita kan kadang-kadang lebih mahal. Itulah mama bilang tadi ya, jangan lari, jatuh sudah. Sini, mana kakinya yang nakal itu? Kan seperti begitu ya. Nah, karena apa? Fokusnya ke benda, fokusnya ke harta itu. Nah, itulah yang terjadi pada orang kaya yang bodoh itu. Fokusnya ke harta, bukan kepada sang pemberi harta itu, yaitu Tuhan. Jadi kita melihat hari ini ciri-ciri orang tamak atau orang yang bodoh, orang kaya tapi bodoh. Lanjut. Jadi khawatir, dengan kata lain tidak melibatkan Allah. Karena kekhawatirannya akhirnya dia menimbun semuanya dan ingin mengatur semuanya sampai ke akar, ingin memecahkan masalah itu. Sudah kasih Tuhan, renungan yang singkat hari ini membawa kita bahwa orang duniawi, gambaran orang duniawi itu selalu mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, bukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tadi di awal saya katakan, kita boleh kaya. Abraham orang kaya, Ishak, Yakub itu orang kaya. Tapi apakah kekayaan kita gunakan untuk Tuhan juga? Dalam gambaran ini orang ini tidak sama sekali menyebut Tuhan, sama sekali tidak mengenal Tuhan. Dengan kata lain, dia melawan Allah, dia menolak Allah yang memberikan berkat kepadanya. Makanya kalau kita mau makan, kita berdoa. Ngapain kita berdoa itu? Bersyukur. Ada orang yang berdoa, cuma nonton sebuah film ya. Saya tidak tahu dia beragama apa, tapi dia berdoa, terima kasih untuk ikan yang ada ini, yang hidup di laut. Terima kasih ikan, engkau boleh aku makan. Masih bersyukur dia berterima kasih. Tapi ada orang yang begitu, wah pokoknya makan langsung. Ini kan saya sudah bayar, jadi hak saya untuk makan. Saya beli kok. Bersyukur kepada Tuhan. Jadi mengumpulkan harta bagi jiwa itu tidak akan ada habis-habisnya. Manusia kita ini tidak pernah puas, saudara. Betul? Betul? Saudara pulang cek sendiri di rumah. Buka lemari sepatu kah, lemari baju kah, lemari tas. Buka, dia paling dipakai cuma itu aja, yang lain sudah bulukan sebagainya. Pokoknya dikasih ke orang, obral tas Rp1.000, obral sepatu Rp50, tidak apa-apa. Hati saudara pasti tenang daripada disimpan dimakan balik, jadi makan kecoa, atau dimakan ayam. Jadi kesalahannya, coba lihat bagian terakhir itu kesalahannya. Kita baca sebagai yang terakhir. Di ayat yang ke-21, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Jadi bagian terakhir, supaya kita tidak menjadi tamak, maka Tuhan betul-betul demikian, engkau harus kaya di hadapan Allah. Kalau engkau kaya di hadapan Allah, maka roh ketamakan yang ingin merasuk jiwa seseorang itu pasti akan berhenti. Yang menjadi kesalahan selanjutnya, dia menganggap tubuh jasmaninya itu adalah miliknya sendiri, padahal dia tidak tahu kalau dia itu diciptakan oleh Allah. Sehingga Tuhan ngomong, kalau aku ambil tubuh, ambil jiwa, itu apa? Harta benda. Betul? Tubuh kita kan milik Tuhan. Apakah dia menciptakan tubuhnya sendiri? Dari Tuhan. Nah, orang ini tidak percaya, bahkan tidak mempercayai bahwa ada Allah
gunakan untuk tubuh kita juga. Kalau tubuh tidak ada, buat apa hartanya? Tidak berguna sama sekali. Kemudian yang menjadi masalah dalam hidupnya adalah omongan, kesombongan. Jadi hati-hati mulut kita, jangan sampai kita sombong soal apa yang kita punya. Itu semua dari Allah. Amin. Dan kesalahan terbesar adalah berusaha menjadi kaya tanpa Allah. Sekali saya ulangi, salah terbesarnya adalah berusaha sendiri menjadi kaya tanpa melibatkan Allah. Kalau engkau mau kaya boleh, tapi libatkanlah Allah. Amin. Sertakanlah Allah dalam pekerjaanmu, dalam usahamu, dalam bisnismu, dalam rencana-rencana ke depan. Maka kau akan melihat Tuhan turun campur tangan dalam usaha. Amin. Lebih bersyukur Tuhan, inilah berkat bagi setiap Tuhan menyampaikan ini supaya kita terhindar daripada ketamakan. Dan yang sangat penting adalah bahwa hidup di dunia harus juga mencari kekayaan untuk di surga, mengumpulkan harta di surga. Dengan cara apa? Bersekutu. Dengan cara memuji menyembah Tuhan, bahkan melakukan firman. Maka saudara sedang mengumpulkan kekayaan. Hari Rabu saya katakan, saya tidak tahu ukurannya. Ketika saudara beribadah, berapa harganya di hadapan Tuhan? Entah 1 gram emas. Ketika kita membaca firman Tuhan, saya juga tidak tahu berapa harganya di hadapan Tuhan ketika kita membaca firman Tuhan. Apakah juga 2 gram emas atau 1 gram emas? Ya, contohnya ini. Ketika kita melakukan firman, apakah di mata Tuhan harganya 1 kilo emas? Yang jelas Tuhan menilai supaya kita tetap kaya di hadapan Tuhan. Amin. Jadi kaya di hadapan manusia boleh, enak, betul? Kalau saya tanya saudara dalam ruangan ini, mau pilih mana, kaya atau miskin? Yang pilih miskin angkat tangan, kita doakan. Tidak ada, semua mau kaya. Tapi Tuhan juga menghendaki kita kaya di hadapan Tuhan. Amin. Karena firman ngomong, demikianlah orang yang kalau tidak kaya di hadapan, boleh kaya di hadapan, tapi juga kaya di hadapan, di mata kita kan. Jemaat di kitab Wahyu, satu jemaat dalam Wahyu 2:9 itu yang ditegur oleh Tuhan karena mereka tidak kaya di hadapan. Mereka kaya hanya secara duniawi, tapi tidak kaya di hadapan. Dan saya percaya jemaat LCD1 adalah jemaat yang kaya di dunia ini, tapi juga kaya di hadapan Tuhan. Amin. Itu doa saya dan doa bagi kita semua. Oh, kita kaya di hadapan Tuhan. Amin. Demikian terdengar firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Kita akan bersyukur pada Tuhan. Kita akan menikmati perjamuan kudus, tanda persekutuan kita dengan Tuhan. Haleluya. Saya ucapkan musik.